Oke, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi hari ini, Bapak Ibu, di perjumpaan kita yang kedua untuk materi induksi yang keempat. Eh, Seperti sebelumnya, saya tidak memperpanjang mukadimah. Jadi, hari ini kita materinya itu adalah penguatan materi pedagogik. Bapak Ibu sendiri sudah lulus modul 2, yaitu modul pedagogik. Nah, sebenarnya apakah urgent kita bahas materi ini? Nah, urgent atau tidak urgentnya itu tergantung bagaimana diskusi kita berlangsung. Jadi, untuk materi, untuk paparan materi, saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu bahan yang akan dibahas itu sama dengan modul 2 yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Saya berharap di materi pedagogik ini kita bisa saling sharing, saling bertukar pikiran. Jadi kita tidak hanya bahas teori secara, apa maksudnya kita tidak hanya bahas teoritisnya aja, karena kalau kita cuma tahu teori tanpa pernah praktik, itu Bapak Ibu kan akan menjadi calon guru profesional ya. Nah, jadi saya berharap kita berdiskusi terkait dengan materi pedagogik ini, seperti apa semua model-model pembelajaran yang sudah ada di modul pedagogik diterapkan di masing-masing sekolah Bapak Ibu. Bagaimana penerapannya untuk pelajaran Quran hadis? Seperti apa kalau PBL dijalankan di Quran hadis? Pernah nggak pakai PBL? Pernah nggak pakai PJBL? Pernah nggak pakai DBL? Pernah nggak pakai TPACK untuk mempelajari Quran hadis di sekolah? Oke, itu kita bicara teoritis ya kan Bapak Ibu. Sebelum kita bahas materi, eh, saya lebih senang kita bicara fakta hari ini terkait dengan keseharian Bapak Ibu di sekolah. Seperti apa kondisi siswa Bapak Ibu terhadap pelajaran Bapak Ibu? Begitu. Ini saya baru saja, bukan baru sih, seminggu atau 2 hari yang lalu, Bapak Ibu mungkin juga tahu, saya baru berita di Kompas ataupun di Tempo tentang rendahnya TKA siswa SMA yang menunjukkan gini, rendahnya nilai TKA siswa SMA pada materi matematika, bahasa dan bahasa. Bahasanya itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, di masing-masing provinsi, rata-rata nilai TKA untuk bahasa Indonesianya itu berkisar di angka 50 dan 60. Untuk matematikanya berada di antara 30 rata-rata di SMA seluruh provinsi di Indonesia. Dan rata-rata untuk bahasa Inggris itu 20-an. Itu pelajaran wajib begitu. Ini kita bukan ini bukan mendiskriminasi pelajaran madrasah dan SMA tidak, bukan itu poinnya, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu kita berdiskusi terkait dengan kalau kita bicara masalah tentu banyak masalah ya dalam dunia pendidikan pasti banyak sekali masalah. Tapi tugas kita Bapak Guru, tugas kita saya dosen, Bapak Ibu guru di sekolah, apa yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan minat belajar siswa-siswa kita sehingga ketika dia belajar dia tidak seperti orang yang tidak belajar. Nah, paham nggak Bapak Ibu? Banyak siswa kita pergi ke sekolah atau naik kelas tapi kosong. Nah, begitu. Paham ya kira-kira maksud saya Bapak Ibu? Maksud saya ingin kita belajar hari ini. Saya nggak ingin hanya sekedar menyampaikan materi, oh PBL ini, oh PJBL ini, DBL, DPAKCK dan sebagainya. Itu kan hanya sekedar pemaparan materi. Sedangkan Bapak-Bapak Ibu adalah calon-calon guru profesional dan orang-orang yang sudah menjadi guru, bukan mahasiswa yang belum pernah mengajar. Nah, sehingga sangat relevan kalau diskusi yang baru saya tawarkan ini kita
kita jalankan begitu. Daripada Bapak Ibu hanya sekedar mendengarkan materi yang belum tentu Bapak Ibu praktekkan. Begitu. Nah, baik. Sekarang saya belum share slide. Kita cuma mau diskusi dulu supaya ini jadi asik gitu belajarnya. Jadi nempel nih di kepala Bapak Ibu. Soal-soal TPACK, soal-soal PCK Bapak Ibu nanti itu tuh secara tidak langsung ranah masalah yang dimunculkan itu adalah ranah kontekstual atau sesuatu yang dekat dengan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu diminta untuk memberikan solusi sesuai dengan apa namanya CPL PPG. Jadi Bapak Ibu dianggap sebagai guru profesional, bagaimana menyelesaikan masalah dengan kasus seperti A, B, C, D dan sebagainya. Nah, jadi sangat relevan ya kalau saya ajak diskusi ini. Kalau mahasiswa S1 saya ajak diskusi ini Bapak Ibu, mereka nggak tahu, Belum bukan mulai itu. nggak tahu mau ngomong apa, bahkan mereka nggak nyambung dengan apa yang saya sampaikan. Nah, kira-kira bisa dipahami maksudnya ya. Jadi kan saya ngomong nih, saya cerita panjang lebar terkait dengan dunia pendidikan hari ini. Kalau saya ngajak ngobrol mahasiswa S1, itu mereka bahkan hampir tidak tahu apapun. Mereka tidak membumi alias karena belum pernah mengajar, belum pernah berhadapan langsung dengan siswa. Jadi bicaranya ideal terus teori dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang sudah membumi, yang sudah bersentuhan langsung dengan siswa-siswa, Bapak Ibu jadi jauh lebih relevan dengan materi-materi tadi yang kalau kita diskusikan justru terasa materi-materi tadi mungkin hanya menjadi surga tapi tidak bisa maksimal diterapkan di sekolah. Begitu. Baik Bapak Ibu. Nah, nah. Kita awali dengan saya coba share screen sambil kita diskusi terkait materi yang akan kita bahas. Ah, ini gabungan dari materi Bapak Ibu yang saya ambil dari LMS. Oke, jadi di kegiatan Bapak Ibu, ini kan topik satu ya. Kemarin di pedagogik Bapak Ibu, topik satu apakah ini? Kegiatan pembelajaran. Iya, tentang pendekatan Bu. pembelajaran berbasis masalah dan project based learning. Iya. Ya, benar Bapak Ibu? Sama materinya? Iya, Bu. Iya, oke. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan pendekatan Bapak Ibu, tapi model. Model ini. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Dan PJBL, Project Based Learning. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, apa bedanya pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik? Atau saya tambah deh, apa bedanya pembelajaran, lalu model, lalu pendekatan, lalu strategi, lalu metode, lalu teknik? Kira-kira ada yang bisa Bapak Ibu? Ada yang bisa membedakan? Kenapa ini bukan pendekatan, tapi ini justru model? Ayo, Bapak Ibu. Ganti malih. Biasanya itu tergantung dengan situasi dan kondisi di sekolah, Ibu. Bagaimana sih? Bagaimana maksudnya? Tergantung pada situasi dan kondisi sekolah. Kalau masalah model atau strategi gitu. Oke, Bapak Ibu mungkin boleh mute dulu kalau tidak ingin berbicara, sehingga suara yang ada di sekitar Bapak Ibu tidak masuk ke ruang Zoom. Jadi pembelajaran kita menjadi lebih apa ya, lebih khusyuk. Begitu. Oke, baik. Jadi nanti kalau ngobrol, kalau mau ngomong baru di unmute gitu ya. Tapi kalau nggak ngobrol, di mute kan dulu. Jadi suara yang ada di sekitar Bapak Ibu tidak ikut masuk ke ruang Zoom. Oke, Bapak Ibu. Jadi jawabannya dari siapa tadi? Bapak Saiful Bahri ya? Iya, betul. Oke, jadi dari Bapak Saiful Bahri mengatakan bahwa istilah pendekatan, strategi, model, dan sebagainya itu tergantung sekolah masing-masing. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau untuk saya, Bu, mungkin kalau untuk pembelajaran itu adanya, kalau untuk pembelajaran berarti ada interaksi antara guru dan siswanya. Kemudian kalau untuk pendekatan itu mungkin lebih kepada bagaimana pembelajaran itu
seperti apa pembelajaran itu berlangsung di kelas. Itu untuk pendekatannya. Mungkin seperti contohnya misalnya kita menggunakan pendekatan saintifik atau misalnya pendekatan ya yang paling biasa kita pakai adalah pendekatan saintifik mungkin seperti itu. Kalau untuk strateginya mungkin bisa digunakan gimana Bentar. caranya agar tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tercapai untuk Bentar. mengenai strateginya. Kalau untuk tekniknya mungkin bisa dengan setelah ada eh, strategi, maka ada tekniknya. Tekniknya itu mungkin dengan cara seperti apa agar tujuan pembelajaran tercapai. Mungkin dengan teknik diskusi, tanya jawab atau presentasi. Mungkin itu saja, Bu. Oke, Terima baik. kasih. Ada lagi ke Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada lagi kira-kira? Sesuai dengan pengalaman Bapak Eh, Ibu saja. kalau model itu saya Bu, kalau model itu lebih terstruktur. Jadi kalau misalkan pendekatan itu lebih ke secara opsionalnya saja, tapi kalau model itu sudah ke kerangkanya, udah pendekatan yang apa model untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, baik. Berarti beda-beda nih ya di antara Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung, jadi paling sederhana sebenarnya kalau kita mau melihat apa tadi namanya? Tunggu. Jadi paling sederhana memang kalau kita mau melihat definisi ini semua, kita lihat di RPP yang Bapak Ibu bikin. Begitu. Jadi kalau di RPP Bapak Ibu itu mulai dari saat Bapak Ibu masuk kelas sampai Bapak Ibu keluar kelas, itu apakah namanya pembelajaran atau namanya model? Atau sama, model pembelajaran, satu nama mereka. Gua tak pasti tahu. Oh, berkaitan ya. Ya, atau Model. kalau misalnya lagi ada tadi pendekatan. Jadi dalam proses belajar mengajar ada beberapa teknik, bukan teknik, ada beberapa cara Bapak Ibu membuat siswa semakin paham itu pendekatan. Dan itu tidak berlangsung di seluruh pembelajaran, hanya di tahap-tahapan tertentu, tergantung pendekatan apa yang dipilih. Nah, gitu kan. Ada lagi strategi. Strategi kan cara Bapak Ibu mendekati siswa. Cara membuat siswa mau mendengarkan Bapak Ibu, cara supaya siswa mau apa namanya menjawab Bapak Ibu bertanya apa menjawab pertanyaan Bapak Ibu dan sebagainya. Ada lagi yang namanya teknik, metode. Nah, sebenarnya pada dasarnya itu mirip-mirip semua. Semua itu tujuannya satu yaitu membuat apa Bapak Ibu? Membuat siswa aktif dan Siswa memahami aktif materi. dan paham dengan Ya, materinya. betul. Poinnya kan cuma itu ya, poinnya. Nah, jadi kenapa diperlukan model pembelajaran? Ini kan sebenarnya bukan pendekatan, ini model. Kalau pendekatan berarti Arah berpikir. hanya ada satu atau dua yang digunakan di dalam apa namanya ya, di dalam kegiatan inti. Sedangkan model pembelajaran ini berlangsung dari awal Bapak Ibu masuk sampai Bapak Ibu keluar. Nah, dimulai dari misalnya PBL, Problem Based Learning. Nah, Problem Based Learning itu seingat Bapak Ibu nih, ini sebelum kita buka slide, seingat Bapak Ibu, dia punya berapa tahapan Bapak Ibu? Problem Based Learning. Ya, 5 kalau nggak salah. Problem Ada 5, ya betul. Problem Based Learning. Ya kan? Problem, masalah. Base, berdasarkan. Learning, pembelajaran. Jadi pembelajaran berdasarkan masalah. Logikanya gini. Jadi ini saya sampaikan materi secara umum dulu. Nanti kita diskusi versi yang Quran hadis ya. Misalnya ini saya di matematika. Saya dosen matematika, Bapak Ibu. Jadi kalau saya mau mengejar critical thinking siswa, saya mau mengejar siswa berpikir kritis, bukan hafalan. Saya mesti pakai model yang dapat mengeluarkan kemampuan berpikir siswa. Kan begitu ya? Nah, itu begitu masuk.
dimulai dengan pendahuluan yang mengarah ke ke PBL, itu dimulai dengan pendahuluan, ya pendahuluan salam, motivasi, refleksi dan sebagainya, refleksi bukan, persepsi dan sebagainya yang mengarah ke PBL, lalu nanti pasti diawali dengan apa yang barusan saya praktekkan ke Bapak Ibu. Nah, kalau di matematika, mungkin materinya itu lebih ke, misalnya tergantung judul materinya ya. Kalau materinya tentang kubus, jadi sebelum siswa belajar langsung ke rumus, itu diajak diskusi dulu. Apakah mungkin? Wallahu alam. Biasanya berhasil, tapi tidak maksimal. Karena tidak semua materi cocok untuk PBL. Nah, jadi dia tahapan pertama itu adalah orientasi siswa pada masalah. Jadi siswa begitu masuk kelas langsung dikasih masalah. Jadi guru tuh nggak ngajar. Buka buku halaman sekian kita belajar catat sampai habis misalnya begitu. Nggak gitu, tapi langsung dikasih sebuah masalah. Kalau dalam matematika masalahnya itu bisa berupa soal. Bisa soal yang dikerjakan sehari-hari, bisa soal yang bentuknya hot. Pernah dengar hot Bapak Ibu? High Ya, order hoax. thinking skill. Nah, begitu. Kalau di Bapak Ibu Quran hadis, saya nggak tahu nih materi Quran hadis apa, karena saya bahannya pedagogik, jadi saya mengajarkan Bapak Ibu materi pedagogik. Tapi yang mengaitkan ke Quran hadisnya itu Bapak Ibu sendiri nanti. Jadi di Quran hadis misalnya itu tentang tafsir, ya kan? Materi Quran hadis pasti ada hubungannya dengan tafsir. Benar apa enggak Bapak Ibu? Ya, Silakan betul. dulu. Iya, betul. Ya, jadi saya ambil yang paling mudah di saya aja, tafsir. Jadi saat Bapak apa tujuan pembelajaran untuk tafsir itu Bapak Ibu? Yang paling sederhana dari Quran hadis, apa tujuan pembelajaran supaya untuk materi tafsir tadi? Misalnya tafsir surah Al-Ankabut ayat 45, misal begitu ya, misal. Apa tujuan pembelajarannya biasanya? Adib? Anak-anak dapat membaca Quran surat Al-Ankabut, Oh, membaca. eh, Oke, ya, membaca. secara Lalu tartil. secara tartil. Lalu tujuan berikutnya. Menghafalkan. Menghafalkan. Dan yang kedua, peserta didik dapat menerjemahkan makna dari tafsir Quran surat Al-Ankabut ayat 4. Oke, Memahami. Yang memahami. ketiga, menganalisis dari Quran surah Al-Ankabut. Oke, boleh. Jadi Bisa ya, juga dengan membaca tajwidnya. oke. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan itu kan sebenarnya sudah ada di dalam tujuan itu sebenarnya sudah ada di dalam apa ya? Nah, kalau dulu kan silabus ya namanya. Kalau sekarang namanya Iya. apa Bapak Ibu? CPL, CPMK. Nah, jadi CP. Jadi tinggal Bapak Ibu, boleh nggak tujuannya itu dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing? Bisa, bisa. Bisa. Nah, oke. Nah, jadi dari yang Bapak Ibu sebutkan tadi, mulai dari membaca, nah nanti itu Bapak Ibu bisa urutkan sesuai dengan HOTS, tingkatan HOTS. Bapak Ibu tahu taksonomi belum? Tahu, Bapak Ibu Bu? tahu taksonomi belum? Ya, Tahu, oke. Ada C1, C2, C1, C3, C2, C4, C3, C5, C4, dan C6. Oke. C6. Nah, level HOTS itu C berapa sampai berapa Bapak Ibu? C4, Ya, 4, C4, 5, C5, C6 itu HOTS. C1, 2, 3 itu namanya apa Bapak Ibu? dia C1. Low. oh ya, Low order thinking skill. Bukan berarti rendah ya, tapi itu kemampuan ya. berpikir tingkat dasar. Jadi low di situ bukan berarti kemampuan berpikir tingkat rendah, bukan, tapi kemampuan berpikir tingkat dasar. Nah, HOTS itu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tinggi. Dari cara Bapak Ibu menyebutkan tujuan tadi, kalau itu dimulai dari C1, maka kata-kata operasional apa yang harus dikeluarkan tuh C1? Siswa Di mampu C1 tuh siswa mampu menyebutkan. menyebutkan, Siswa mampu, apalagi? kita harus buka taksonominya dulu ya. Oke. Jadi kan bisa yang berikutnya siswa mampu memahami, siswa mampu
menuliskan. Saya ya, menuliskan, sampai ke kalimat siswa mampu menganalisis, Menyebutkan, siswa mampu menceritakan menyebutkan isi kembali Quran dan surat sebagainya. Al-Hujurat. Nah, itu sudah masuk unsur plot Bapak Ibu. Nah, Juga RPP bisa Bapak Ibu mengamalkan. RPP Bapak Ibu dibikin nanti, dan sebenarnya juga RPP Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah selesai PPG sudah mengarah ke arah sana. Jadi saat membuat tujuan bukan asal membuat tapi sambil memikirkan level-level tadi. C1 sampai C6. Nah, untuk sampai ke tahapan C analisis misalnya, ya kan? Bapak Ibu targetnya siswa mampu brainstorming. Misalnya nih Bapak Ibu yang ngajar di SMA. Materinya, saya lupa, Al-Ankabut itu materinya di mana ya Bapak Ibu? SMA atau SMP? MA, SMA itu Bu. MA atau MTS? SMA. MA. MA ya, oke. Oke. Saya dulu pesantren Bapak Ibu seingat saya itu di MTS. Tapi saya lupa, udah nggak ada masalah, berarti sekarang di MA ya. Nah, Al-Ankabut ayat 45, kalau itu di MA, maka model pembelajaran yang paling cocok kira-kira apa Bapak Ibu? bisa inquiry learning. Inquiry, inquiry itu apa ya? Menemukan. Iya, membaca isu. Kalau boleh aja, nggak ada masalah sebenarnya. Yang targetnya itu ke ranah C4. Kan berpikir Oh, kritis nih ya, C4. mengeluarkan Oh ya. kemampuan analisis siswa. PBL Berarti juga bisa. Nah, PBL bisa. begitu. Jadi dalam Bapak Ibu memilih model pembelajaran juga bukan asal pilih kan, tapi dilihat dari tujuan yang Bapak Ibu perlukan untuk sampai di apa namanya, untuk dapat di untuk apa ya istilahnya, untuk bisa di bukan bisa Capai Dipahami tujuan yang Bapak Ibu siswa. inginkan tercapai atau muncul pada diri siswa, baru kita pilih model pembelajaran. Nah, jadi bukan kebalik, oh saya mau ngajar PBL ah. Jadi kita yang paksakan model ini untuk materi tertentu. Keliru ya. Jadi kita lihat dulu materi, kita lihat dulu CP-nya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana untuk memperoleh supaya tujuan pembelajaran ini tercapai? Barulah kita pilih model yang paling tepat. Nah, jadi apakah semua model cocok? Belum tentu ya. Jadi ya. kita sesuaikan dengan tujuan yang kita inginkan. Begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya tidak terbiasa dengan ruang diskusi sama anak-anak, senangnya dengan LKPD menggunakan LKPD memberikan instruksi-instruksi. Berarti boleh dengan project based learning. Nah, targetnya itu adalah menghasilkan sebuah karya. Proyek Project karya. sendiri tidak harus selalu bentuknya karya, tapi juga bisa dalam bentuk jurnal. Gitu. Atau misalnya Bapak Ibu yang pengelola mading, materi Bapak Ibu bisa jadi bahan mading dengan model yang Bapak Ibu pilih yaitu project based learning. Hasilnya berupa sebuah tulisan yang sudah dirangkum oleh para siswa Bapak Ibu. Itu kalau SMA. Kalau SMP bagaimana lagi? Nah, itu tugas kita, tugas Bapak Ibu guru yang untuk memikirkan itu. Begitu. Apa yang paling tepat, apa yang paling cocok? Kalau target kita untuk ke ranah tergantung tujuan tadi. Siswanya ingin Bapak Ibu cuman cukup sampai, oh ini siswa saya karena di daerah kampung ini misalnya. Tidak sanggup ini dia sampai ke ranah analisis. Tahapannya paling awal dulu deh. Bisa ngaji sesuai tajwid misalnya gitu. Nah, berarti modelnya lain lagi. Yang mengarah untuk siswa bisa sampai ke tajwid. Begitu Bapak Ibu. Jadi model-model yang kita pelajari ini hanya apa ya istilahnya? Ini kan kalau terlalu dipaksakan model yang kita pilih hanya PBL, PJBL, TPACK, lalu DBL, lalu deep learning. Seolah-olah kita membuang begitu banyak model, strategi, teknik, dan pendekatan yang lain. Seolah ini yang terbaik. Keliru ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi memang sesuai dengan teori konstruktivisme, ada yang tahu Bapak Ibu apa itu konstruktivisme? Teori belajar Bapak Ibu. Teori belajar konstruktivisme. Ada yang tahu Bapak Ibu? Tidak, Ibu. Aliran belajar yang membangun Ah, ah. siswa untuk mandiri, Ibu, dengan Gimana aliran mempertimbangkan belajar potensi, untuk membangun siswa untuk mandiri? di dalam Oke. mengembangkan potensi dan karakternya.
Boleh, 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 boleh. Nah, jadi Bapak Ibu pernah dengar nggak student center learning atau Nggih. teacher center learning? Nah, di dewasa ini, di abad yang kita yang sekarang, seluruh dunia pendidikan di Indonesia kan bergerak ke arah itu, berpusat pada siswa, student center learning. Nah, dengan menggunakan paradigma tadi itu, lalu juga dikaitkan dengan model, dengan apa tadi, aliran konstruktivisme, ketemulah itu. Berarti kita sebagai guru tidak lagi sebagai sumber belajar yang utama, tapi sebagai fasilitator. Iya, jadi kita belajar untuk tidak menyuapi siswa 100%, tapi dikurangi setahap, setahap, setahap sesuai dengan kondisi siswa Bapak Ibu. Begitu. Jadi kalau misalnya diseragamkan, oh anak SMA ini 50-50, gurunya 50, siswanya 50, misal. Lalu anak SD 70-30. Lalu anak SMP 70-30, 70 gurunya, siswanya 30. Anak SD 80-20 misalnya. Apakah itu boleh? Boleh. Boleh-boleh aja. Tapi saya berharap Bapak Ibu punya independensi sebagai guru untuk tidak selalu, saya mengajarkan agak kebalik nih ya, untuk tidak selalu patuh pada kurikulum. Ya, Ibu. Sepakat. Karena Nah, sesuai dengan kondisi, Bu. benar Ibu. Jadi itu yang saya maksud tadi, pemerintah boleh memberikan standar, tapi tetap yang punya kuasa di ruang kelas adalah Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru yang akan lulus sebagai guru profesional itu punya kemampuan untuk memilih dan memilah mana materi yang didahulukan, mana yang ditunda dulu. Begitu Bapak Ibu. Jadi kan ada ya saya sebut waktu kita orientasi itu CPL terkait dengan 7 CPL yang harus Bapak Ibu kuasai. Termasuk salah satunya adalah Bapak Ibu merdeka dalam memilih, bukan memilih materi ya, tapi dalam memilih dan menentukan tujuan-tujuan tadi. Gitu. Jadi misal nih paling yang saya ingat kali dulu materi fikih ya. Atau saya nggak tahu ini Quran hadis, tapi yang paling enak tuh bukan diskusi, berdebat, sedikit berdebat materi fikih, misalnya materi syirik. Bapak, Ibu boleh mungkin di unmute dulu. Maafkan dulu. Oke, misalnya materi fikih nih, materinya materi pelajaran fikih, materinya syirik misalnya. Bapak Ibu nggak punya bahan nih ke sekolah, mendadak datang ke sekolah karena nggak sempat mempersiapkan bahan, tapi karena Bapak Ibu sudah profesional, sudah menguasai teknik pembelajaran, dan target Bapak Ibu itu adalah siswanya kritis melihat kondisi, Bapak Ibu cukup print gambar, gambar-gambar yang berhubungan tentang syirik, tapi syiriknya syirik yang kekinian. Nah, di print aja 5 atau 6 gambar, lalu bagi siswa menjadi 5 atau 6 kelompok. Kasih per kelompok satu gambar, lalu brainstorming mereka, ajak mereka diskusi, diskusi dulu setengah jam. Biar aja mereka ribut dengan diskusi, tapi ributnya ribut yang bermutu ya, bukan berantem. Ribut. Nah, jadi diskusi terkait materi yang bukan materi, terkait gambar yang Bapak Ibu kasih. Kan memancing kan, memancing keluar energi siswa dengan ilmunya yang sekarang, yang hobinya lihat TikTok, yang hobinya lihat Twitter, lihat YouTube. Kasih materi yang dekat dengan mereka. Lalu diskusikan. Pantau aja dulu ke arah mana diskusi berlangsung. Kalau udah sesat baru berhentikan. Kalau masih masih ranahnya normal, Bapak Ibu biarkan dulu. Nah, baru di menit ke 30 Bapak Ibu ambil alih. Baru arahkan kelas, arahkan pembelajaran sesuai dengan target Bapak Ibu. Tujuan Bapak Ibu adalah untuk memahamkan siswa bahwa ini itu syirik, tidak boleh, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu tanpa pakai RPP, tapi kalau Bapak Ibu punya kemampuan yang profesional tadi, Bapak Ibu bisa mengajar tanpa, bukan nggak buat RPP ya, itu tidak mengajarkan untuk tidak buat RPP, tapi dalam kondisi mendesak, karena profesi Bapak Ibu sudah profesional ceritanya nih, itu mungkin Bapak Ibu buat. Targetnya itu dapat C4-nya dapat. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini materinya kalau kita mau bahas banyak, apa itu PBL, apa itu PJBL dan sebagainya. Nah, saya sekarang ingin kita diskusikan menurut Bapak Ibu model pembelajaran seperti apa yang paling tepat atau yang kira-kira
dominan dipakai di mata pelajaran Quran hadis. Ayo, boleh kita diskusi nih Bapak Ibu. Kita diskusi sambil nanti saya masuk juga ke materi, masuk juga ke teori belajar. Tapi saya nggak mau menjadi yang mencocol ilmu aja begitu. Tapi kita sharing aja begitu. Ada Bapak Ibu? BBL enak, Kayaknya Bu. Ibu BBL, Ibu. kalau ah, Ya, boleh tunjuk tangan dulu. Saya Ibu baru ngobrol gitu. Siapa? Nggih, Ibu. Oke, Pak Zainul Arifin. Ya, silahkan Bapak. Nggih, sepengalaman kami di dalam Mm-mm. mengajarkan Quran hadis dan ilmu hadis yang paling baik versi kami ya, Bu. Yang Mm-mm, paling boleh, baik boleh. dalam model pembelajaran itu yang dipakai adalah PBL. Apalagi PB. kalau konteks keterkaitan dengan ayat ataupun analisis ayat. Wah, itu sudah paling asik itu, Bu. Oke, oke. Berarti PBL ya, yang paling sering Nggih. dipakai. Yang lain Nggih. nggak pernah coba, Pak? PJBL, TPACK, belum. Masih belum, Ibu. Belum Oke, belum oke. menguasai betul. Oh iya, iya, baik, baik. Oke, Bapak Ibu yang lain? Sama, Bu. Sama, PBL juga rata-rata. Ini kan daerahnya Iya. beda-beda ya, berarti seide, sepemahaman semua nih, seluruh Indonesia. Pemaparannya kudus Ikut-ikutan. beda-beda, Bu. Sana. Memang Oke, kalau oke. kudus lebih cocok pakai Oh, Karena beda-beda. lebih cocok aja sih kayaknya kalau misalkan untuk PBL gitu. Hmm, kalau ya Bapak Ibu, kayaknya ah, ah? lebih mudah ya Bu, yang PBL itu. Oh Mungkin gitu. Iya, ketertarikan lebih mudah. siswanya lebih banyak ke situ. Oh gitu. Heeh. Oke, oke. Ini Bapak Ibu di MA, MTS atau MI nih? campur-campur Eh, MA M- saya, Bu. campur di MA, Bu. saya MA Ibu. A Iya, di ada MTS, juga. Bu. Oke, MA, MTS sama M. MA. Oke, yang Di MTS MI, pakai Bu. PBL juga MA. kah? Yang MTS siapa MTS? Pakai PBL juga kah? Iya. Pernah pakai, Bu. Pernah pakai. Pakai Berarti juga, Bu. pernah juga yang lain. Udah Modulnya sama tuh modul tilu, tilu modul tilu lah. modul. PSN waktu itu beda. Ya, sama materi, terus pedagogikal, terus Oh beda. nuka tilu bikin modul tos itu mah. Aduh, Ibu Resa lagi ngobrol dengan siapa ini? Saya Oke, jadi Bapak Ibu yang MTS ini kan tadi MA, MA PBL. Oke. Kenapa MA cocok PBL? Karena siswanya sudah bisa diajak berpikir abstrak. Iya. Ya kan? Nanti masuk ke tuh ke teori belajar Piaget namanya. Lalu SMP, MTS itu biasanya campur-campur modelnya, nggak selalu PBL, tergantung kondisi siswa. Biasanya itu selain blended, Bu. PBL, yang Bapak Ibu gunakan apa? Pernah menggunakan kuis interaktif Kuis TPAJK. interaktif. Oke, lalu ada lagi yang lain? Atau kebanyakan konvensional aja? Datang, masuk, Paling ngajar. di combine Bu, PBL sama PJBL kalau saya di MA. Paling Jadi dominan. setelah mem- apa dikasih masalah, nanti ujungnya dikasih siswa disuruh membuat misalnya PPT-nya tentang masalah tersebut gitu. Oke, itu MA ya, MA. Ya betul Bu. Oke. Oke, kita ke tadi MTS campur, tapi cuma satu orang yang jawab. Nah, MI sekarang, MI. Bapak Ibu yang MI pernah pakai apa? Quran hadis di MI. Bapak Ibu? Nggak ada kah yang ngajar di MI? Enggak ada kehitungannya kalau Ada Bu, ada Bu, Nggak ada ada. Bu, Berarti ada. kebanyakan MA. Saya MI Bu. Oh, MI. Nah, Bapak Yasin. Oke, kira-kira di MI Bapak ngajarnya pakai model apa, Pak? Hafalannya sih. Konvensional. Oke, baik. Nah, Pakai jadi deep learning, Bu. Pendekatan. Oke, nah Bapak Ibu, jadi model tidak harus selalu model konvensional itu namanya biasanya apa ya? Apa ya? Saya lupa namanya model konvensional. Dia ada modelnya juga, Bapak Ibu. Tidak, konvensional itu kan hanya sebuah nama, tapi dia ada namanya. Kalau saya nggak salah, Ramah. pembelajaran langsung. Pembelajaran Langsung. langsung, kalau saya nggak salah ya, itu namanya. Jadi
nggak masalah modelnya pembelajaran langsung, tapi kalau bisa dikombin tadi seperti ibunya dengan misalnya strategi atau teknik atau pendekatan. Nah, kalau anak MI biasanya kan senang masih bermain ya. Iya, Nah, Bu. jadi dikombin dengan misalnya cooperative learning. Jadi dicampur-campur. Jadi kalau Bapak Ibu ajak diskusi anak MI itu biasanya ngalur ngidul, belum nyambung. Begitu. Kalaupun jatuhnya diskusi belum ke level yang Bapak Ibu harapkan. Tapi memang tergantung sekolah masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu, apa tujuan kita bahas hari ini? Tujuannya itu adalah membuka cakrawala Bapak Ibu bahwa sebaiknya Bapak Ibu ngeh dengan semua model ini dan dengan target dan tujuan yang Bapak Ibu tuliskan di RPP atau modul ajar, Bapak Ibu dapat memilih model yang tepat. Begitu. Kalau bisa jangan cuma model, ada pendekatan, ada strategi, ada teknik, begitu. Jadi ada yang bisa apa namanya tidak monoton pembelajarannya, sehingga pembelajaran yang Bapak Ibu harapkan tercapai. Satu hal masalah anak-anak kita, Bapak Ibu, literasi itu rendah, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya mau bilang literasi, literasi itu literasi dan numerasi. Oke, Bapak Ibu, ini mungkin saya agak tidak menyinggung Quran hadis, tapi ini saya menyinggung kita semua sebagai seorang pendidik. Jadi, yang kelirunya itu adalah literasi itu dianggap hanya tugas guru bahasa Indonesia dan numerasi dianggap hanya tugas guru matematika. Itu salah, Bapak Ibu. Salah kaprah. Jadi, literasi itu adalah tugas seluruh pendidik. Nah, jadi daripada saling menyalahkan, nah mulailah nanti dengan soal-soal yang Bapak Ibu buat, apa namanya, munculkan soal-soal literasi di Bapak Ibu. Misal, Bapak Ibu tahu pelajaran bahasa Indonesia yang biasanya itu kita dikasih satu paragraf dengan banyak alinea, satu cerita Ya, Tahu. dengan banyak paragraf. Ya. Iya, Bu. Nah, Iya, tahu. lalu kalau bahasa Indonesia itu kan ditanya apa pokok bahasan dan sebagainya kan begitu ya. Iya. Iya. Kalau bisa Quran hadis Bapak Ibu juga begitu, tapi bukan pelajaran bahasa Indonesia ya, tapi pelajaran Quran hadis. Materinya adalah materi Quran hadis. Nah, Bisa, bisa, itu bisa. membantu meningkatkan literasi siswa Bapak Ibu. Kalau itu SMA mungkin soalnya bisa soal yang sama, soalnya nggak ada masalah kalau SMA. Tergantung memang tingkat pemahaman anak. Tapi kalau MI, kalau bisa soalnya itu dibawa ke ranah cerita. Tapi bukan dongeng ya, karena kan kita bicara ilmu Al-Quran ya, isi-isi Al-Quran. Jadi kalau bisa bukan dongeng, tapi kisah. Tapi dikaitkan dengan materi Bapak Ibu. Nah, satu, membantu siswa berpikir kritis melalui literasi, dan yang kedua, materi Bapak Ibu dapat diserap oleh siswa secara tidak langsung. Begitu. Itu jadi menggaungkan literasi di segala lini, Bapak Ibu. PR besar kita itu, Bapak Ibu. Karena bukan hanya siswa yang bermasalah literasinya, bahkan Bapak Ibu guru pun termasuk yang sedikit bermasalah literasinya. Sehingga apa namanya itu? Bisa eh, jadi. itu bisa ya bukan bisa jadi apa nih Bapak Ibu? Masuk di Bisa jadi. konvensional juga. Bisa jadi. Termasuk Konvensional, jadi sedikit, gurunya aktif, Bermasalah. Iya, gurunya termasuk aktif. masalah itu tapi Bapak tidak Ibu. tidak terlalu Bapak parah. ibu gurunya juga bermasalah rupanya. Siswa ada Nah, jadi pendidik. kan Tapi Bapak Ibu, mendingan. yang penting itu Guru-gurunya kita juga. memahami, yang penting kita tahu dan kita sadar bahwa ada banyak kekurangan kita. Sehingga Iya, dengan betul, betul. kesadaran itu kita terus mau belajar. Itu Sepakat, poinnya. sepakat. Nah, Sepakat. jangan nanti karena sudah sebelum sertifikasi mati-matian nih belajar. Setelah sertifikasi, kan sudah sertifikasi, santai. Jangan ya boleh, Bapak tidak Ibu boleh, ya, tidak belajarnya boleh. itu terus seumur hidup kalau bisa. Iya, karena kita guru, Bu. Harus. Betul, kita punya tanggung jawab yang sangat besar untuk mencerdaskan Iya. generasi ini Bapak Ibu. Perlu kelompok ini. Nah, eh, apa namanya itu poin yang tadi yang ingin saya sampaikan. Jadi bahwa Bapak Ibu Malam ini HP benar. sebaiknya menggunakan model Ya, pembelajaran, sudah bit. strategi atau pendekatan dan sebagainya di RPP atau modul ajar Bapak Ibu.
Nah, begitu ya. Sehingga nanti saat UKIN, Bapak Ibu terbiasa. Bukan hanya di UKIN, di kehidupan Bapak Ibu sehari-hari saat mengajar, Bapak Ibu jadi terbiasa untuk brainstorming siswa, memberikan pengetahuan kepada siswa sehingga pengetahuan mereka jadi jauh lebih baik. Begitu. Baik, Bapak Ibu. Nah, itu model-model. Ada PBL, ada TPACK, ada DBL, dan sebagainya. Oke, saya tidak akan singgung ini. Saya mau ngajak Bapak Ibu ke ranah satu lagi. Di sini saya nggak tahu apakah ada materinya terkait dengan strategi, bukan strategi, terkait dengan teori Metode. belajar. Teori belajar. Oke. Kan tadi kita sudah bahas ya aliran konstruktivisme. Ada aliran apa aja yang Bapak Ibu pernah dengar? Konstruktivisme. Ada konstruktivisme. Ada apa lagi Bapak Ibu? Ada behavioristik. Behaviorisme. Ada lagi, saya lupa satu lagi apa ya. Nah, jadi Humanistik. ya betul, ada humanistik. Nah, teori-teori belajar ini Bapak Ibu sebenarnya perlu nggak kita ketahui Bapak Ibu? Perlu. Perlu. Menambah pengalaman. Oke, satu menambah pengalaman. Yang kedua jelas menambah pengetahuan. Dan yang ketiga, saya berharap mendarah daging di Bapak Ibu sehingga ketika Bapak Ibu berinteraksi dengan siswa, Bapak Ibu dapat melihat siswa itu sebagai seorang manusia. Gitu. Memanusiakan manusia. Kadang kita terlalu apa ya Bapak Ibu, secara umum kita apa ya, kan ada istilahnya generasi boomer, generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha, dan sebagainya Gen Bapak Ibu. kolonial, Bu. Bapak Ibu adalah, saya nggak tahu Bapak Ibu Gen Z atau milenial. Milenial, Ibu. Oh, milenial. Oke. Bapak Ibu Gen rata-rata Alpha. rata-rata kelahiran tahun berapa nih? 80 90 kali. 90. Ada yang tak kelahiran tahun 2000? Ada, Bu. Oh, ada. Nah, kalau kelahiran tahun 2000 Gen Z ketemu Gen Z nih dong. 10, Bu. Nah, oke. Berarti rata-rata ada yang Maka boomer sudah nggak nih? kakak Yang boomer harusnya udah pensiun ya. Ada yang boomer nggak ini? Belum, 70. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kesenjangan antar generasi itu nyata Bapak Ibu. Nyata sekali Bapak Ibu. Jadi generasi boomer kalau ngobrol sama Gen Z itu kewalahan. Betul. Nah, generasi milenial mungkin masih jauh lebih toleran karena separuh apa namanya ya, separuh momennya generasi Gen Z ini kita ngalamin. Masuk dengan perubahan media sosial yang sangat cepat, teknologi yang sangat cepat. Kalau Gen Z dengan Gen Z harusnya jauh lebih paham. Kan begitu ya? Nah, jadi bukan menormalisasi Gen Z kita hari ini, bukan Bapak Ibu, tapi mencoba menjadi orang yang lebih memahami aja. Gitu. Kenapa? Ketika Bapak Ibu memahami, maka akan muncul empati. Kalau Bapak Ibu mengajar dengan empati, Bapak Ibu akan jauh lebih lapang hatinya untuk tidak menganggap siswa Bapak Ibu seragam. Begitu. Jadi tidak semua siswa kita harus jago matematika. Tidak semua siswa kita harus jago tahfiz. Tapi hal yang dasarnya wajib Bapak Ibu. Misal gini Bapak Ibu. Ini anak saya kan SD semua. Saya wajibkan mereka membaca. Saya sediakan puluhan buku untuk mereka baca. Itu wajib Bapak Ibu. Jadi bagi saya literasi itu wajib. Nah, itu karena mereka sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu, itu ada tahfiznya. Jadi di situ sudah ada versi tahfiz dari sekolah. Lalu karena saya dosen matematika, saya wajibkan juga anak-anak jago numerasi. Walaupun setiap anak-anak itu beda-beda karakternya. Nah, kenapa saya bilang tadi setiap kita harus pakai empati karena tidak setiap anak jago matematika, karena memang kemampuan menyerapnya beda-beda Bapak Ibu. Tapi hal yang wajib mesti dilakukan Bapak Ibu. Nah, saya
bukan lupa ya, tahun 2007 atau 2017, saya lupa detailnya ya, 2017 itu waktu menterinya masih Nadiem Makarim, Bapak Ibu. Waktu di awal-awal Nadiem jadi menteri, itu kalau saya nggak salah muncul istilah literasi dan numerasi. Begitu. Jadi ada yang namanya apa ya? Kalau di madrasah itu namanya AKM bukan sih Bapak Ibu? AKMI ya, AKMI. Benar Bapak Ibu. Di madrasah namanya AKMI bukan? Pernah dengar Bapak Ibu? Bener, Bu. Pernah. Akmi, Iya, Oke. Bu, Akmi. Akmi, Bu. AKMI. Nah, kalau di Kemendikbudrismen namanya AKM. Nah, di situ satu kalimat yang sangat menohok oleh yang saya pernah baca, literasi dan numerasi itu modal dasar seseorang untuk hidup. Nah, gitu Pak Ibu, bukan modal dasar untuk pembelajaran, tapi untuk hidup. Jadi, saya mencoba mencerna secara mendalam begitu, ketika kita tidak tahu apa-apa, tapi daya juang kita besar. Kita mau membaca, lalu kita pahami setiap apa yang kita baca. Sebelum bertanya nih, setelah kita pahami, ketika kita tahu satu kata, kita cari informasinya di Google, kita cari informasinya di berita, kita cari di mana-mana. Kita pahami betul-betul. Lalu ketemu kata-kata baru, ketemu istilah baru, ketemu informasi baru. Sebelum kita menjudge, kita nyari dulu informasi kemana-mana. Istilahnya kalau di bahasa Indonesia, cek dan recheck. Ya kan? Atau kalau bahasa Arabnya apa ya Bapak Ibu ya? Tabayun. Tabayun dulu. Iya, tabayun dulu. Jadi kita cari tahu informasi di mana-mana sehingga itu yang menyelamatkan kita Bapak Ibu. Kalau di media sosial, tangan kita nggak gampang mencet dan meneruskan informasi yang hoax sifatnya. Kalau di kehidupan nyata, kita tidak gampang menjudge seseorang hanya karena omongan satu dua orang tanpa kita cari tahu lebih lanjut. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan, maka anak itu akan selamat kalau dia misalnya mempelajari yang kebetulan dia masih mampu untuk baca sendiri. Dia akan terbiasa untuk daya juangnya akan sangat tinggi, Bapak Ibu. Yang kalau misalnya gini, Bapak Ibu, hari hari gini kan kita kewalahan nih dengan biaya pendidikan, ya nggak, Bapak Ibu? Iya. Yang daya juangnya tinggi itu akan mencari sebanyak-banyaknya informasi beasiswa di mana-mana. Itu akan dapat, Bapak Ibu, akan dapat. Nggak di dalam negeri, dia akan dapat di luar negeri. Gratis banyak. Cuman kita selama ini terkendala kemampuan literasi tadi dan bahasa Inggris untuk kita memilah satu-satu. Nah, jadi ketika saya dengar itu, Mbak, literasi dan numerasi modal dasar untuk hidup. Nah, sebagai pelaku dosen matematika, saya jadi merasa apakah selama ini ngajarnya salah? Apakah selama ini ngajarnya terlalu teoritis tanpa membumi? Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan kita hari ini itu, saya nggak bahas materi lebih dalam, cuman targetnya itu adalah apa yang Bapak Ibu ajarkan, satu tidak selalu mengejar kurikulum. Tapi Bapak Ibu mengejar, apalagi yang Bapak Ibu ajarkan adalah Al-Quran dan hadis, Bapak Ibu sudah mendapatkan dua pahala sekaligus. Pahala mengajarkan Al-Quran dan hadis, dan pahala jariah kalau anak-anak itu melaksanakan apa yang Bapak Ibu ajarkan. Begitu. Kalau di kami di sini Bapak Ibu, matematika itu katanya ilmu dunia Bapak Ibu. Jadi kalau kami ngajar, kami cuma dapat satu pahala aja katanya. Tapi kalau dosen PAI ngajar, itu dapat pahalanya dua katanya gitu. Nah, ya begitulah Bapak Ibu di PTKIN. Jadi matematika itu dianggap anak tiri. Padahal modal dasar atau dasar seseorang dapat berpikir kritis, realistis, sistematis, teratur, detail, itu adalah matematika Bapak Ibu. Ilmu Itu karoid adalah pakai matematika matematika, Bapak Bu. Ibu. Ilmu ahli waris juga kan pakai matematika Iya, hitungan, Bu. Ilmu benar Bapak karoid Ibu. pakai matematika, Bu. Ya, jadi ada orang Matematika berantem. dibutuhkan, Bu. Benar, sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Tapi di dalam, kalau kita mengadu dengan dunia, ilmu dunia dan ilmu akhirat, matematika selalu dianggap ilmu dunia. Padahal dia modal dasar Iya. untuk memahami. Jadi kalau Iya. matematika terus, Kalau dikuburkan, Bu, ditanya juga Semuanya aku di mana ada berapa. ya ilmunya. betul itu. Kan hitung juga. Benar Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Karena persepsi kita sudah keliru,
karena dianggap ilmu dunia, jadi seolah-olah matematika itu susah terus. Tidak Begitu. susah Bu. Padahal nggak ada Bertambah. susahnya Bapak Ibu. Nggak ada. Matematika itu adalah bahasa. Begitu. Cuman kan bagaimana kan perlu dipelajari ya. Jadi intinya nggak susah, mudah. Yang buat susah Mudah. adalah pikiran kita sendiri. Nah, apalagi Bapak Ada Ibu yang yang ngajar sudah Quran tahu. hadis. Begitu. Apalagi yang Bapak Ibu yang ngajar Quran hadis. Jadi istilahnya kalau bahasa kami orang Aceh, jangan cot langit gitu. Jadi jangan Cot langit. terlalu mengejar, bukan cot langit itu bukan mengejar langit. Jangan mengecat langit. Artinya Bapak Ibu mengajar semua Labur kurikulum langit. dikejar. Semua kurikulum diajarin. Anaknya bingung, akhirnya satu pun tak ada yang diterapkan sama anak-anak itu di dalam kehidupannya. Begitu. Jadi supaya anak-anak itu menerapkan apa yang Bapak Ibu ajarkan, pilihlah model atau pendekatan yang tepat untuk Bapak Ibu Sesuai. ajarkan. Begitu. Yang Bapak Ibu juga kuasai. Kalau hari ini Bapak Ibu baru menguasai PBL, coba kuasai lagi PJBL, coba kuasai lagi TPACK, sehingga Bapak Ibu juga bisa mengajar walaupun hanya dengan menggunakan sebuah handphone. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu terlatih. Baik Bapak Ibu, ini kalau saya cerita panjang, saya ingin Bapak Ibu menyampaikan, kalau mendengarkan materi pun, Bapak Ibu udah bosan sebenarnya, saya yakin sekali. Tapi kalau Bapak Ibu nggak nanya, saya akan bahas materi-materi yang ada di sini. Oke, Bapak Ibu, saya tunggu nih ya. Adakah yang mau bertanya? Terkait apa itu? Terkait yang Terkait tadi apa? kan? Karena tadi kita kan bicara pedagogik ya. Oh Pedagogik itu iya. lingkupnya luas, apapun Bapak Ibu. Targetnya adalah Bapak, eh gini, targetnya itu adalah CPL yang sebelumnya pernah saya bahas itu dapat menjadi cerminan Bapak Ibu sebagai guru profesional. Begitu. Ibu, Hmm? bertanya sedikit Ibu. Boleh? Nah, ini lama sebetulnya Bu. Di waktu kuliah juga pernah kami menyampaikan atau diskusi sama teman cuman Ibu. Mm-mm. Berkaitan dengan teori belajar itu Ibu. Teori belajar. Teori belajar tadi yang disebutkan kan banyak ada konstruktivisme, behaviorisme, Mm-mm. dan lain-lain. Acuan kita perspektif Quran hadis Ibu. Boleh, boleh, boleh. Eh, Acuan kita itu kenapa dari dulu ya artinya ketika kita masih kuliah mendalami tentang bagaimana cara mengajar, prinsip belajar, kemudian teori belajar. Saya belum menemukan secara pasti kalau teori belajar itu acuannya adalah dari orang Muslim. Oke, oke. Oke. Padahal ngapunten Bu, padahal satu contoh saja. Kalau dari kita pernah mengenal hadis, satu contoh hadis musalsal Bu, nggih, yang sering diajarkan guru-guru kita. Kul inda duburi kulla sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Itu kan satu contoh pendekatan teori belajar dengan bahasa masu, bahasa menempelkan atau bahasa apa ya? Interaksi fisik, Bu. Ini kan teori belajar secara menyentuh langsung kepada fisik seseorang, Iya, pada anak belajar. betul, betul. Kenapa kita tidak pakai itu? Kemudian kita merumuskan berdasarkan pada sarah hadis dari ulama. Padahal padahal kalau kita mengimplementasikan itu, Ibu, saya kira tidak kurang-kurang sebetulnya. Tapi yang tersugesti kepada kita sebagai mahasiswa sampai sekarang teori belajar itu yang dikedepankan yang konstruktif, behavioris, apa grassroots, dan kita tidak mengenal itu Bu, tidak mengenal hadis tentang itu. Padahal itu penting. Padahal itu penting. Dan kami pribadi Bu, mungkin bisa bekerja sama dengan Ibu, kemudian teman-teman ini juga. Keinginan kami itu dari PPG ini selain kita mendapat sertifikat Ibu, amin. Amin, amin, amin. Kita butuh arahan yang pasti dari Ibu selaku pemegang birokrasi, Bu, ya, utamanya.
di LPTK itu untuk membangun itu, Bu. Bagaimana kalau kita itu apa ya, Bu, membangun satu atau membuat satu buku panduan yang itu berisikan dengan teori belajar, Bu. Saya kira itu sangat baik. Mungkin itu Oke, oke, oke. mungkin itu keluhan kami, Bu. Oh, oke, baik, baik, baik. Baik, Bapak. Saya nangkep nih. Oke, baik, Bapak Ibu. Saya coba komen dulu ya. Jadi, Bapak Ibu, di matematika pun, Bapak Ibu tahu Al-Khawarizmi kan? Nggih, nggih. Nah, Ya. ada banyak lagi apa namanya penemu dari matematika yang hari ini itu dinihilkan jasanya dan diganti dengan penemu Barat. Ya. Iya kan? Nah, begitu Nggih. Bapak Ibu. Jadi Hampir sebenarnya semuanya. kita Muslim ini, Islam ini kita punya modal besar Bapak Ibu. Kita punya modal besar untuk yang tadi kita sebutkan, mau pakai teori belajar apa dan sebagainya. Tapi sayangnya kita hidup di dunia yang menguasai bukan kita. Sehingga ini bukan berarti kita pasrah, bukan ya. Kita bicara fakta dulu, kita bicara fakta dulu. Yang yang membuat kita Bapak Ibu apa ya langkahnya terbatas. Nah, kalau misalnya diterapkan secara nasional atau secara umum, begitu. Tapi saya punya sebuah solusi kalau misalnya ini kan ranah kritisnya mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini di S1 muncul kritis seperti yang apa namanya? Kalau ini mahasiswa S1 muncul bentuk kritis dari Pak Zainul, itu bisa saya arahkan untuk penelitiannya atau skripsinya itu mengkaji teori belajar yang ada di hadis yang tadi Bapak Ibu sebut dengan teori belajar yang mirip di teori belajar Barat. Nah, dikaji dulu. Teori belajar Baratnya ini A B C D E F G H misalnya. Nah, teori belajar di dalam Islam menurut hadis ada A B C D E F G H. Lalu dikombin. Oke? Dan dengan rumusan masalah di dalam penelitian kan Bapak Ibu kan skripsi pasti ada rumusan masalah ya kan? Nggih. Nah, di dalam rumusan masalah Bapak Ibu munculkan kekhawatiran yang tadi Bapak Ibu sebut. Itu bahasanya bisa beragam tergantung ke tujuan penelitian kita kemana. Ketika itu sudah diteliti, maka ternyata sama. Kesimpulannya adalah sama. Sama. Bahasanya sama, pendekatannya sama, hanya beda satu berdasarkan hadis, satu lagi berdasarkan jurnal-jurnal. Kan begitu ya? Nggih. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bisa dikasih rekomendasi bahwa bagi yang mengajar di madrasah atau bagi yang mengajar Quran hadis atau bagi yang mengajar di PAI atau bahkan yang di luar pembelajaran keagamaan seperti matematika dan lain sebagainya tidak lagi menggunakan istilah behavioristik dan sebagainya atau konstruktivisme dan sebagainya, tapi menggunakan istilah yang tadi berasal dari hadis. Nah, itu solusinya. Karena untuk melawan yang tadi kita sebut, kenapa kita terus-terusan menggunakan ilmu barat, kita harus melawan menggunakan teori-teori secara ilmiah, Bapak Ibu. Nah, begitu Pak Zainul. Jadi kalau misalnya ini sebuah ide, kalau mampu kita wujudkan atau Bapak Ibu mau wujudkan, kita buat jurnal, mahasiswa Quran Hadis buat jurnal, boleh satu atau dua atau tiga orang. Saya penyambungnya, saya carikan nanti dosen yang kritis di bidang itu yang akan memandu Bapak Ibu. Nanti terbitnya adalah sebuah artikel jurnal yang kalau ya yang mau-mau aja nggak harus semua karena kan Bapak Ibu 200-an ya nggak bisa semua juga ya. Nah itu solusinya. Ketika sudah terbit, misalnya nih Pak Zainul terbit nih bareng dosen PAI atau siapa gitu yang ada di Cotkala di Ayan Langsang. Hasil penelitian Bapak, kalau Bapak punya yayasan atau kalau Bapak mengajar di sekolah apa, jadikan itu sebagai sebuah rujukan kebijakan untuk diterapkan. Kita pakai teori belajar yang teori belajarnya merujuk kepada hadis A, B, C, D. Bumikan itu di lingkup kecil dulu. Kita nggak bisa melawan langsung, oh seluruh dunia pakai ini. Ah, nggak bisa Bapak, karena kan dunia bukan milik kita ya. Nah, begitu. Ini sama seperti matematika, Pak. Jadi di matematika kami sudah mulai membawa kalimat nuansa Islami atau apa ya karakter Islami di dalam soal-soal matematika.
Nah, dengan tujuan siswa-siswa tidak melihat matematika itu sebagai sebuah angka yang kaku, tapi ada hubungannya dengan kehidupan dia sehari-hari dalam beragama. Nah, Hmm. cuman ketika itu kita wujudkan, itu di antara sesama dosen aja berbenturan, Bapak Ibu. Karena background pendidikan mempengaruhi kan? Nggih. Belum lagi background keagamaan masing-masing juga ikut mempengaruhi. Itu bisa debat nggak habis-habis, Bapak Ibu. Nah, itu menghabiskan energi. Jadi tergantung cocok nggak cocok dosennya. Ini kalau cocok nih, misalnya saya pembimbing satu. Ini teman saya cocok nih berdua. Oke, kita gas. Nah, yang nggak cocok, kita daripada berantem sesama, ya udah kita ambil jalur tengah. Gitu, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita mau bicara ke ranah yang lebih luas, Bapak Ibu, orang-orang hari ini alergi dengan kata Islam, Bapak Ibu. Nggih. Alergi dia. Seolah-olah, apa namanya ya? Seolah-olah kita menjadi apa ya? Gimana saya bilangnya ya? Kan ada sampai ada kalimat kita yang orang Islam saja perilakunya tidak Islami, sedangkan mereka yang di luar negeri yang tidak Islam perilakunya seperti orang Nampak Islam. Islami. Nah, tampak Islami. Padahal Kak, ini saya nggak lebih jago daripada Bapak Ibu. Saya nggak jago ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa Islam itu mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari semua lini Allah sudah ciptakan bahwa semua itu apa ya? Saya baca di buku ISQ, semua itu apa namanya mencerminkan sifat-sifat ilahi. Disiplin itu bukan Islam, tapi itu sifat yang alamiah ada di dalam diri kita. Yang membuat buruknya itu adalah sistem. Begitu. Kita kalau pergi ke Eropa misalnya, berani kita buang sampah sembarangan, Bapak Ibu? Kan enggak. Kenapa? Karena sistemnya bagus. Kalau kita di sini, orang bagus pun bisa jadi jelek. Jadi aturan Nah, di kan pemerintah kadang, Bu. begitu, Bapak Ibu. Jadi, eh, saya sudah di tahap skeptis, Bapak Ibu, kalau kita bicara Indonesia. Jadi stres saya Bapak Ibu kalau kita bicara Indonesia. Jadi Nggih. saya turun levelnya Bapak Ibu. Mungkin setelah selesai PPG ini, setelah menemani Bapak Ibu sampai 2027, saya stop. Saya nggak mau menjabat apapun lagi karena kita udah skeptif dengan, aduh Bapak Ibu, saya nggak bisa bilang dengan ranah-ranah yang birokrasi ini. Jadi istilahnya saya mau turunnya tuh ke level SD. Saya suka literasi dan numerasi. Saya mau membenahi apa yang bisa saya benahi di bawah. Begitu Bapak Ibu. Karena yang di atas bukan ranah saya nggak sanggup benahi yang di atas. Saya mau turun, saya benahi yang level SD. Karena modal dasar untuk anak-anak ini menyukai pembelajaran literasi dan numerasi itu dari SD. Begitu. Jadi saya wallahu alam itu hanya sebuah omongan ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah akan terwujud atau enggak. Tapi begitulah bentuknya Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu kita camkan di diri kita masing-masing. Kita lakukan apa yang kita bisa. Termasuk seperti yang Pak Zainul bilang tadi. Supaya Al-Quran hadis itu membumi di kalangan kita sendiri. Kalau kita paksakan membumi di kalangan orang itu sulit ya. Membumi dulu di kalangan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu gitu. yang ngajar Quran hadis, membumi dulu nih apa teori-teori belajar yang akan Bapak Ibu pakai di kalangan Bapak Ibu. Lalu membumi lagi di kalangan misalnya Bapak Ibu punya pesantren di pesantren Bapak Ibu atau di yayasan Bapak Ibu. Baru pelan-pelan kalau memang bagus pasti akan dipakai, pasti akan meluas. Begitu Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi pada dasarnya semua pembelajaran hari ini itu tidak ada yang murni dari Barat Bapak Ibu. Itu sudah Ya, dikomplain dari mana-mana. Hanya saja kita yang terlalu lemah untuk mencari tahu pemilik asli dari ilmu ini itu siapa. Nah, begitu. Kalau kita mau berdebat, kita bisa bilang seluruh pemilik ilmu ini kan Allah kan gitu ya. Cuman kan nggak habis debat-debat itu sama orang-orang ya kan. Begitu Nggih. Bapak Ibu. Jadi semoga menjadi sebuah tekad di Bapak Ibu apa mau amin, amin. membuat jurnal kah, apa mau melakukan sesuatu. Intinya Bapak Amin. Ibu setelah selesai PPG jadi jauh lebih baik dari segi pembelajaran. Jadi Bapak Ya. Ibu Siap, bukan siap. hanya pengajar tapi pendidik. Bapak Ibu mengajar dengan hati, dengan empati gitu. Siap, siap, Bu. Yang itu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga Siap, Bu, enggak siap. udah jam setengah 12 saja nih Bapak Ibu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Bisa masuk, Bu. Boleh, boleh Pak Yasin, silakan.
Tadi jenengan kan apa namanya membahas tentang masalah literasi ya. Mm-mm. Dan di akhir-akhir jenengan juga apa namanya ingin kembali ke SD tingkatan bawah lah, Mm-mm. tingkatan dasar. Nah, kita tahu bahwasanya mungkin bisa dikatakan pondasi utama ada di tingkat bawah ya. Mm-mm. Nah, sekarang ya di lembaga kami sendiri, terutama pembahasan tentang apa namanya literasi itu sangat minim. Mm-mm. Baik itu baik dari siswanya maupun dari Gurunya. bapak ibu gurunya. Betul. Lah, mungkin jenengan apa namanya punya tips atau trik yang mana itu supaya bisa apa namanya menumbuhkan literasi terutama membaca. Karena kalau dulu kayak saya ingat Bu ya, dulu ketika ketika kami masih di tingkatan dasar, di tingkatan dasar itu minimal ketika kita akan ujian itu membaca dengan belajar itu dengan penuh giat, dengan penuh ketakutan, dengan penuh ya meskipun dengan ketakutan ya. Iya, betul. Kita tetap berusaha untuk mati-matian Belajar. untuk belajar, membaca dan seterusnya. Tapi kalau sekarang itu sangat minim, Bu. Betul, Bapak. Betul, Sangat Betul sekali. minim lah. Itu mungkin dari panjenengan punya tips, trik atau gimana caranya untuk apa namanya menumbuhkan minat bakat apa namanya literasi tersebut. Oke, baik. Langsung saya jawab aja ya, Bapak. Gini, Bapak. Saya cerita versi saya dulu ya. Ini versi pengalaman saya dulu. Ya, Dulu waktu saya kuliah, Bapak Ibu, saya kuliah di Unsiah, Universitas Syah Kuala Banda Aceh, tahun 2004. Saya S1-nya itu tahun 2004. di Tamatnya 2009. mungkin Nah, kali. begitu. Ya, Jadi ada yang seumur dengan saya, Bapak Ibu. Di kelas Nah, Bu. jadi waktu saya di masa saya dari SMA ke kuliah itu, Bapak Ibu, timnya kokoh, timnya kokoh. saya punya tekad, Bapak Ibu. Nggak tahu saya tekad itu muncul dari mana, tapi itu muncul dari orang meremehkan. Dan saya benci diremehkan, Bapak Ibu. Jadi tekad itu muncul yang membuat selama saya S1 saya aktif organisasi. Saya bisa berangkat ke Jakarta gara-gara organisasi. Saya jadi wartawan. Saya baca buku seminggu itu habis 3 buku, Pak Ibu. Sampai ketika S1 saya enak baca buku. Nah, tamat S1 saya enak baca buku, benar Bapak Ibu. Tapi buku saya beli terus, anehnya saya beli terus, tapi nggak saya baca. Nah, jadi saya menyisihkan uang jajan. Dulu itu berapa ya? 50.000 atau berapa itu sebulan itu wajib beli 2 atau 3 buku. Begitu. Jadi sekarang saya sudah punya 1 buah pustaka di rumah yang akan saya wariskan untuk anak-anak. Nah, eh, jadi tekadnya itu dimulai dari Bapak Ibu dulu. Targetnya anak-anak Bapak Ibu dulu dan diri Bapak Ibu. Jadi ketika saya punya anak saya berurutan tuh Bapak Ibu, 2 tahun 2 tahun jaraknya 3 anak, 2 tahun berurutan itu stres Bapak Ibu. Ketika stres itu saya tidak minat baca apapun, saya tidak minat melakukan apapun, hanya melakukan hal wajib aja mengajar di kampus. Itu depresi Bapak Ibu, karena teman-teman saya melaju sangat pesat, meningkat, mereka S3, mereka menulis buku, jurnal dan sebagainya, saya nggak ngapa-ngapain. Jadi saya cuma menjaga satu hal Bapak Ibu, saya tetap waras dengan memiliki 1 buah minat. Jadi saya menjaga saya tetap satu punya minat. Minat saya waktu itu adalah anak-anak. Jadi saya membaca apapun di Facebook, saya baca apapun di Twitter, saya baca apapun, saya nonton apapun podcast di YouTube yang unsurnya itu adalah tumbuh kembang anak. Jadi minat saya bergeser nih dari mengajar mahasiswa untuk anak dulu, untuk anak sendiri. Sampai pelan-pelan bergeser ke saya memahami bahwa ternyata fondasi anak-anak itu adalah di rumah bareng orang tuanya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi mulai dari situ saya mengatur strategi anak-anak nanti akan diapain dan sebagainya sehingga ketika udah target ke anak sendiri dapat pasti akan berkembang sedikit ke anak di sebelah kiri kanan, anak tetangga atau anak murid, anak-anak teman-teman anak-anak dan sebagainya. Jadi pengalaman saya sebagai pelaku, Bapak Ibu pernah dengar FLP? Belum. Forum Lingkar Pena, Mbak Asma Nadia tahu? Oh iya iya ya Bu. Nah, Facebook betul. tuh ya. Facebook bukan, FLP, Forum Lingkar Pena. Itu ada di seluruh Indonesia. Waktu itu saya bergabung di situ. Itu kumpulan dari orang-orang yang suka membaca dan suka menulis.
Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan? Nah, sebagai Bapak Ibu kan kita punya peran ya. Saya perempuan sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang dosen. Bapak Ibu yang Bapak laki-laki sebagai suami, sebagai seorang anak dari orang tua Bapak Ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang guru, begitu ya. Sebagai seorang ayah, Bapak Ibu punya peran apa? Nah, kalau bisa ini awal 2025, 2026 Bapak Ibu list peran Bapak Ibu sebagai seorang ayah untuk anak Bapak Ibu dulu. Sebagai orang tua apa? Sebagai anak apa? Sebagai suami apa? Dan sebagai guru. Nah, sebagai guru Bapak Ibu, apa nih yang bisa saya lakukan untuk murid saya? Ternyata Bapak Ibu sudah, misalnya nih Bapak Ibu setelah merenung, ternyata yang kurang memang saya nih. Minat Bapak Ibu yang kurang. Sekarang munculkan kembali minat Bapak Ibu. Bapak Ibu sukanya baca apa? Dimulai dari Bapak Ibu sukanya apa? Saya Bapak Ibu tidak melarang anak-anak baca komik. Nah, ada orang marah kan anak-anak baca komik? Saya cuma menjaga komiknya komik apa yang dibaca. Tapi saya nggak larang. Karena dimulai dari apa yang disuka. Pelan-pelan mereka akan mengurangi membaca yang bergambar. Pelan-pelan akan naik level ke membaca cerita anak, tapi udah nggak ada lagi gambarnya. Lalu setelah baca cerita anak, dia akan kan baca terus ya. Otaknya tuh akan penuh dengan cerita itu. Dia akan mencari yang levelnya naik lagi. Dia akan baca ke novel, novel anak. Tadi masih komik, lalu naik ke cerpen, lalu naik ke cerbung, lalu naik ke novel. Nanti sesuai usianya, dia akan naik ke novel remaja. Akan naik ke level novel dewasa. Novel dewasa itu bukan berarti yang negatif ya. Lalu setelah itu baru dia akan naik ke buku non formal, buku-buku motivasi, buku-buku. Jadi kalau ada orang hari ini usianya mahasiswa S1 tapi baca buku filsafat yang tebel, nggak cocok Bapak Ibu. Bukan berarti dia nggak cocok baca, bukan. Pengalaman hidupnya belum dapat. Ketika dia baca buku yang model begitu, dia akan ngambang dan pusing. Kapan cocoknya? Usia 35 ke atas. Pengalaman hidup sudah membentuk sehingga ketika baca buku yang ranahnya filsafat, ketika dikait-kaitkan ke diri sendiri, oh nyambung, cocok. Jadi memang ada buku yang seusianya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang kembali ke diri sendiri, saya sukanya apa ya? Suka baca koran kah sambil ngerokok, sambil ngopi? Atau suka baca apa namanya Facebook, status? Masih lumayan ya, masih suka baca daripada nggak suka baca. Jadi harus kembali ke situ Bapak Ibu. Jadi camkan di diri Bapak Ibu membaca itu wajib, tapi kayak mana supaya saya suka membaca? Bapak cari yang Bapak suka dulu. Gitu Bapak Ibu. Berat memang Bapak Ibu, saya juga kan punya pasangan ya, mengajarkan ini ada buku nih, Abi bacalah dulu. Enggak, memang enggak minat lagi. Saya juga nggak tahu gimana cara mengajaknya lagi. Karena memang udah bukan ranahnya. Tapi beliau menyukai sesuatu, menyukai peternakan sekarang. Jadi saya suruh beliau, saya sarankan apa podcast-podcast tertentu tentang ternak, YouTube-YouTube yang panjang tentang ternak. Jadi Bapak Ibu harus menghindari satu, YouTube Short. Bapak Ibu harus menghindari TikTok. Bapak Ibu harus menghindari status feed IG. Kenapa? Karena yang pendek-pendek yang durasinya cuma sekian detik itu akan membuat brain root namanya. Otak Bapak Ibu akan rusak. Minat Bapak Ibu terhadap mendengarkan pembelajaran yang panjang itu bosen. Nah, saya mengajar ini kan saya ngoceh terus nih ya. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mendengarkan ini karena jabatan saya sebagai Kaprodi Ya atau Bu, ya Bu. karena tertarik dengan yang saya bahas. Menarik, Bu. Menarik. Enak Bu, tertarik, tertarik. Nah, kalau tertarik berarti saya sudah, saya nggak berani bilang sukses, tapi berarti saya sudah sedikit sukses untuk menarik perhatian Bapak Ibu. Enak penyampaiannya, Bu. Mudah Nah, dimengerti. Luas Bu, luas. Slow. Itu tahu nggak Bapak Ibu Nggak hasil terlalu apa? Itu teoritis. hasil latihan Bapak Ibu. Itu hasil latihan. Hasil membaca, hasil menonton podcast, hasil Hasil dari pengalaman tuh yang eh, jelas Bu. ya pengalaman mengajar juga. Kalau dulu saya bahkan nggak berani nengok mata orang Bapak Ibu. Saya nggak berani berdiri di depan. Tapi almarhum ayah saya selalu bilang, baca banyak buku, penuhi otakmu dengan ilmu. Itu akan ada masanya ketika udah penuh otaknya,
udah penuh ilmunya, udah ada pengalamannya, ketika berdiri di depan ada aja yang bisa digocehkan. Nah, begitu katanya. Dan ternyata benar Bapak Ibu. Semua buku saya baca Bapak Ibu. Bahkan buku tentang Holocaustnya Syiah saya baca juga. Begitu Bapak Ibu. Nah, Siap, komik siap. pun saya baca. Cerita komik saya baca. Novel saya baca. Bahkan sekarang kalau Bapak Ibu mau tahu, supaya saya bisa masuk ke dunia anak-anak, saya sedang mengikuti K-pop. Apa, Bapak Bu? Ibu. K-pop, tahu K-pop? Korea. Korea, Iya, drakor. Korean pop. Bukan Suka drakor. kan Bapak Ibu? Jadi karena saya sudah dewasa, saya pertama kali melihat apa ya? Waktu itu saya nggak ngeh Bapak Ibu, karena ya kita kan milenial ya. Internet itu baru aktif ketika saya udah tamat S1 Bapak Ibu. Asik banget itu internet ketika saya tamat S1. Pertama kali saya melihat, saya nggak tahu itu benar atau salah waktu itu. Pokoknya saya ngelihat, tapi saya merasa risih. Nah, 2 tahun setelah itu saya baru berpikir, oh ternyata saya melihat hal itu ketika saya sudah dewasa dan filter saya sudah bagus. Kemampuan saya memilah yang mana baik dan buruk sudah bagus. Yang saya lihat itu adalah K-pop tadi, tapi versi negatifnya. Nah, nggak usahlah kita bahas seperti apa, tapi kalau itu ditonton oleh anak SD, SMP hari ini, wah bahaya Bapak Ibu. Generasi bucin, Bu. Iya, masih lumayan Bapak Ibu, tapi kalau generasi anak yang menonton ini menormalisasi LGBT, itu kita dosa besar Bapak Ibu. Iya. Nah, tontonan seperti K-pop, J-pop, tahu ya, Korean pop, Cina pop, apalagi Jepang pop, Thailand pop, dan semua-semuanya itu menormalisasi Drakor, Bu, LGBT, Bapak Ibu. biasanya sih. Nah, Bapak Ibu yang ngajar di SMA, SMP atau SD, jangan alergi dengan informasi itu. Karena Iya. anak-anak sekarang itu makanannya. Jadi, gimana caranya Bapak Ibu ikut masuk, karena Bapak Ibu sudah terfilter otaknya, jadi bisa menyampaikan mana yang baik dan buruk tanpa menjudge kesukaan mereka. Akan ada masanya mereka meninggalkan itu, tapi tergantung cara Bapak Ibu masuk. Gitu. Jadi sampai ke sana Bapak Ibu. Jadi untuk apa ya? Untuk mengetahui banyak hal tadi itu, eh, jadi saya membaca banyak hal, ingin tahu banyak hal yang hubungannya itu nanti ke generasi kita sekarang. Begitu Bapak Ibu. Jadi Pak Yasin, ya karena ditanya apa strateginya, mulai dari diri Bapak dulu. Gitu. Bapak sukanya apa, mulai dengan itu dulu. Begitu. Bapak-bapak biasanya wibu, suka wibu nggak? Nah, wibu juga. Tahu wibu? Tahu. Nah, Tak begitu. kenal Bu, gak ngerti. Taruh. Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Nggak Kurang apa-apa, apa? nggak tahu nggak apa-apa, nggak tahu nggak apa-apa. Kalau tahu, itu juga jalur masuknya anak-anak ke hal yang keliru. One Piece, One Piece. Naruto, Bu, biasanya. Ah ya, sama itu. Suami saya Naruto, Bapak Ibu. Taruh. Begitu. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya jadi ini kan materi kan Bapak Ibu bisa baca. Sebenarnya ya kan begitu. Saya punya target hari ini membahas ini kepada Bapak Ibu. Tujuannya itu tadi. Mari mengajar dengan hati supaya Bapak Ibu melihat anak-anak itu bukan sebagai objek tapi sebagai manusia yang perlu dihargai. Begitu. Jadi mari menggunakan empati dalam mengajar sehingga kita tahu batas kapan harus memaksa anak dan kapan harus berhenti memaksa. Dan kapan harus ikut masuk kalau bisa kita bantu. Gitu. Jangan abai walaupun hari ini anak-anak zaman sekarang itu nyebelin ya. Jadi apalagi Bapak Ibu yang bersentuhan langsung dengan anak-anak, jangan abai, dirangkul. Justru mereka banyak tidak tahu itu karena ilmu yang mereka peroleh dari SD itu loncat-loncat Bapak Ibu. Nggak ada yang hierarkis. Ilmunya loncat-loncat. Sesimpel karena saya dosen matematika, saya nggak mau turun tangan anak saya belajar matematika di sekolah. Biar aja urusan gurunya. Karena kurikulumnya udah berat Bapak Ibu. Di rumah yang saya wajibkan anak-anak hafal tambah kurang kali bagi sama pecahan sama yang dasar-dasar aja. Begitu. Itu di rumah saya wajibkan itu. Numerasinya itu Bapak Ibu.
Nah, di luar itu udah ranah gurunya aja. Saya nggak mau ikut campur. Karena berat banget Bapak Ibu. Secara hierarkis kemampuan teori matematikanya, itu nanti di SMP-nya dia akan benci matematika. Kalau dipaksa seluruh kurikulum di SD dijalankan, SMP anak-anak itu akan benci matematika. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang lumayan belajarnya, silahkan pandu anak-anak di rumah. Jangan dipaksa juga kurikulum itu. Udah biarin aja deh kurikulumnya itu nggak jago juga nggak ada masalah kali sekarang kan. Yang penting anak-anak ini SMP-nya tuh masih menyukai pembelajaran-pembelajaran tadi. Jangan ada kata benci bagi di kalimat anak-anak itu kalau nengok pelajaran. Begitu. Bagaimana menumbuhkan cinta anak-anak kepada sekolah, kepada pelajaran, kepada apa namanya? Sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu dunia pendidikan sekarang itu ada yang namanya talent based project. Pernah dengar Bapak Ibu? Baru dengar Belum. itu. Pernah. Talent based project. Nah, Pernah. itu kalau Bapak Ibu tahu tahu apa ya namanya homeschooling, pernah dengar homeschooling? Iya. Oke. Saya ngikutin Ibu Dina Syafrina. Kalau Bapak Ibu cari di Facebook namanya AB Home. AB Home. Nah, itu Apa, Bu? AB Home. Itu di Facebook. Abi Hum. Iya, AB Home, home, rumah. Nah, itu beliau istilahnya itu ada anomali, anomali itu istilahnya kesenjangan dalam dunia pendidikan. Beliau mengambil sebuah langkah berani membentuk sekolah sendiri atau yayasan sendiri yang kurikulumnya itu adalah talent based project. Jadi targetnya itu adalah anak-anak kuliah dengan passionnya, bukan kuliah karena salah jurusan. Potensi. Passion itu maksudnya mereka masuk kuliah Atau S1-nya ikut-ikutan itu gitu. karena memang minatnya di Gaya, situ gitu. gaya Guru, minatnya karena seperti memang itu ya. jago dia jadi guru, suka anak-anak dan sebagainya. Ada yang kita kan kebanyakan jadi guru karena nggak lulus tempat yang lain. Iya kan? Tersesat. Takdir Nah, ya. begitu Bapak Ibu. Jadi kecuali bahasa Arab Bapak Ibu, itu biasanya yang ngambil bahasa Arab memang karena suka bahasa Arab. Oh, gitu terus. Benar. Benar, Bu Niko. Benar. Bahasa Inggris juga kemungkinan besarnya begitu. Tapi yang ngambil matematika juga kemungkinannya besar begitu. Tapi yang ngambil PGMI, PGSD, atau PGTK, lalu konseling, lalu PAI, dan yang lain sebagainya, itu kebanyakan Kalau PAI nah kalau PAI, kayaknya banyak yang iya Bapak Ibu, ini di IN Langsa yang PAI banyak yang hanya satu dua yang memang minat mau jadi ustadz, minat ngajar agama. Yang lain karena nggak lulus di tempat yang lain. Gimana kita iya Bu benar. Nah, jadi dengan modal guru yang tidak yang lulus bukan karena passionnya menjadi guru, coba Bapak Ibu bayangkan, kayak mana cara dia mau jadi guru? Minta Al-Quran. Akhirnya akhirnya nggak Akhirnya hierarki dalam mengajar, Bu. akhirnya Tapi kan kita ketika menikmati peran kita Bu. Enggak apa-apa, bagus Bapak Ibu, Alhamdulillah. Jadi kan memang ada tahapan. Ini kan kita bicara anak SD, SMP, SMA yang targetnya itu ketika sudah mau kuliah, kalau bisa lulusnya itu karena memang passionnya. Sehingga ketika dia mengajar, dia produktif mengajar. Ketika dia menjadi, misalnya dia menjadi entertainer, dia fokus, apa namanya, dia produktif. Intinya sih targetnya produktif. Ada banyak hari ini yang bekerja, tapi kan tidak produktif. Ya, Karena itu betul. tadi, karena bukan passionnya. Nah, kalau kita jadi guru, biasanya memang ada keinginan untuk nambah ilmu. Jadi semoga dengan PPG ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu apa ya, termotivasi untuk Motivasi. terus menjadi lebih baik. Karena kan lingkungannya itu terus mengajak untuk, yuk ikut seminar ikut ini, dan ikut itu. Begitu. Ada istilahnya kenaikan pangkat yang membuat Bapak Ibu harus ikut seminar ABC, perubahan kurikulum yang membuat Bapak Ibu mengikuti berbagai macam workshop yang membuat nambah ilmu. Begitu. Jadi itu tadi hanya sekedar apa ya, pengalaman-pengalaman, tapi intinya memang target saya tadi itu mari kita mengajar dengan membumi. Jadi istilahnya nggak cuma datang ngajar, siap ngajar, pulang. Begitu. Jadi eh, hanya sebagai pengajar, bukan pendidik.
Mari mengembalikan marwah pendidik itu dimulai dari Bapak Ibu. Ya, siap Bu. Kayak gitu. Baik Bapak Ibu, saya kayak banyak banget ngocehnya ini. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak kita cukupkan. Ya, sudah Bu. Oke, sudah pukul 12 juga ini di saya. Bapak Ibu udah jam berapa? Alhamdulillah. Sama Iya, ya. Ini alhamdulillah. sudah jam 2 Bu. Ada Oh, jam Kita 2. ada Di mana itu? kisi-kisi, Bu. di Lombok Jam mungkin. 2 ya, Kalau begitu waiting. Bu, Nggak ada kisi-kisi, Bu. Oke, kisi-kisi Kisi-kisi apa udah itu? jam 12, Ibu. Kisi-kisi apa Itu itu Bapak nanti ada Ibu? pembahasan sendiri. Ya, betul. Itu jawabannya. Ada judulnya kan, kisi-kisi. Laras. Nah, nanti diberikan. Jadi diselesaikan dulu. Ukinnya udah siap Bapak Ibu? RPP-nya udah siap? Belum, Bu. masih Proses Bu. lihat-lihat Ini Bu. baru Fokus itu tergambar dulu. ini, tergambar. Fokus itu dulu. Nanti Belum ada punya ada gambaran, materinya Bu. masing-masing. Belum ada Oke. gambaran. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan ya. Semoga ada manfaat yang bisa Bapak Ibu Amin, ambil. amin. Makasih Bu. Semoga ya semoga Bapak Ibu juga dan saya juga menjadi orang-orang yang tawadu, Terima kasih, yang Bu. mengajarnya itu lebih banyak menggunakan hati ketimbang menggunakan arogansi begitu. Amin, Baik amin. Bapak Ibu, mohon maaf atas terlalu banyak ngocehnya. Semoga tidak bosan ya. Terima Makasih kasih banyak, Bu. Bu. Ya, baik Bapak Ibu. Karena di sini sudah pukul 12, Bapak Ibu juga di Lombok sudah pukul 2 siang. Mohon maaf, mungkin tadi nggak ada. Ini baru pukul 1, Pak. Nah, beda-beda ya jadwal kita. Ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf. Kita izin, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa Wa anta, bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum Besok warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sanksinya Bu. Iya, baik. Absennya saya share di dalam grup ya. Iya, Ya Bu. Bu, yang foto-foto dulu Bu. Foto. Foto bersama dulu, Bu. Oh, foto. Oke. Boleh. Kita foto dulu ya. Bentar saya stop.